Ya, jadi saya Gede Francisco Antonio Protestanto. Eh, saya biasa dipanggil EO. Ya, jadi di sini saya memulai hobi goldfish itu eh, 2020. Terus saya tinggal di Dalung, tempat di Dalung, tapi asal dari negara, tinggalnya di Dalung gitu. Jadi ikan stres itu biasanya dia tidak cocok sama airnya, terus tidak cocok sama kerumunannya. Itu bisa juga karena dibully, itu dia bisa stres gitu. Itu sih. Kalau air stres, yang membuat air stres itu kayak gimana maksudnya, Beli? Kalau air yang buat ikan stres itu, jadi pertama kan ikan kita baru beli, terus habis itu baru datang, dia belum menyesuaikan suhu, belum menyesuaikan pH dia sama air yang sudah ada di tempat kita itu. Jadi dia stres kalau misalnya langsung dimasukin gitu loh, baru beli ikan langsung dimasukin, jadi stres dia gitu, kaget karena ikannya itu kaget gitu sih. Kalau tadi yang bilang dari kerumunan ya, Ya. kerumunannya itu maksudnya kayak gimana? Apakah beda ukuran, beda jenis atau gimana sih? Oh ya, kalau misalnya dari kerumunan itu dia biasa dibully karena dia eh, satu bisa karena size-nya itu berbeda terlalu jauh, jadi dia mungkin bisa dibully. Terus dua itu karena dia mungkin membawa penyakit, atau dia emang berdiam diri, itu malah ikan yang lain malah tidak suka gitu. Jadi dibully dia, kayak eh, dipatok-patok sedikit gitu loh. Jadi kayak yang lain itu kan aktif dia. Kalau misalnya ikan stres itu dia bakal diam. Nah, kerumunannya itu malah mematokin dia gitu, kayak di jail gitu. Itu udah ciri-ciri ikan juga stres gitu. Ya, jadi kalau misalnya ikan stres itu atau ikan sakit, biasanya dia berdiam di pojok, dia ya pokoknya dia nggak mau makan, terus dia berdiam diri di pojok. Nah, terus kalau misalnya masalah dipatok itu, kalau misalnya yang birahi itu, kalau dipatoknya itu di dekat analnya, di dekat ekornya itu, terus dipatok-patok dan dikejar-kejar mulu sama yang lain, yang jantannya gitu. Kalau misalnya yang sakit atau nggak yang stres itu, ya itu biasanya dipatoknya tuh random, di kepala, di badan, maupun di ekor gitu. Karena cuaca sekarang ini salah satu penyebab ikan stres juga. Kenapa? Karena suhu yang berubah-berubah, dari pagi misalnya hujan, siang panas, malam atau sore dia hujan lagi, itu yang membuat ikan itu stres, karena ikan itu nggak dapat dia itu nggak dapat terlalu cepat untuk beradaptasi dengan suhu gitu. Jadi mereka mereka itu bisa stres karena cuaca juga gitu. Jadi di setiap daerah itu kan beda-beda. Jadi yang paling aman itu sebenarnya air yang isi ulang atau air gunung. Itu yang paling aman, tapi itu juga agak mahal kan. Itu biayanya banyak. Tapi kalau yang aman juga itu ada air tanah atau air sumur bor. Itu juga aman karena kaporitnya itu nggak terlalu banyak dia. Kalau yang bahaya itu air yang PDAM. Itu PDAM itu banyak kaporitnya. Jadi solusi untuk teman-teman yang pakai PDAM itu harus diendapin dulu sebelum kita ngisi ulang atau nguras tank kita itu gitu. Kalau treatmentnya dari kita sendiri di sini, kita ngisi langsung karena kita isi air tanah. Kita air tanah, jadi aman-aman saja kalau di sini. Jadi setiap nguras, setiap 1 minggu sekali itu kita backwash semuanya, mekanis, biologis, itu kita backwash semuanya.
dan setiap 2 hari sekali kita ganti airnya 10% sampai 20%. Itu untuk menjaga suhu dan pH-nya juga. Ya, jadi kalau misalnya dikasih tanaman itu juga, itu sebenarnya untuk mengurangi kadar amoniak di dalam airnya itu. Jadi sudah jelas itu juga faktor yang mengaruhi tidak stresnya ikan gitu. Jadi kalau misalnya amoniaknya banyak atau kotoran di dalam airnya itu banyak amoniaknya, itu jadinya dia bisa stres, bisa sakit gitu kan. Karena dikasih tanaman itu, biasanya tanaman, banyak sih tanaman yang dikasih itu Kayak teratai itu ya, teratai itu juga bisa. Jadi itu buat menyerap amoniaknya gitu, jadi ikannya nggak stres. Ya, jadi parameter air itu harus dijaga maupun dimanapun, itu di kolam semen, kolam fiber, tank, akuarium, itu semuanya harus dijaga karena itu penting buat ikan supaya tidak stres dia. Itu sama aja kayak suhu, kayak pH, semuanya harus dijaga gitu. Supaya gimana cara untuk menanggulanginya, itu kita bisa kuras setiap, kalau bisa sih, kalau nggak sibuk itu paling cepat 2 hari sekali. Jadi yang pertama itu kita aklimasi, terus yang kedua kita harus karantina ikan yang baru datang maupun dari manapun, itu kita harus karantina karena kita kan nggak tahu sekecil apa bakteri, jamur itu yang menempel di ikannya itu. Jadi kita kan nggak bisa lihat gitu, jadi harus karantina dulu. Jadi yang pertama kita siapin bak atau ember boleh juga itu, terus habis itu kita siapin aerator itu wajib. Terus siapin obat-obatannya, kalau ada obat biru namanya, terus sama garam bisa. Kalau ikan yang sakit, kalau baru datang ikan yang sudah sakit, kita bisa kasih obat karantina yang warna kuning dia, atau akriflavin namanya biasanya. Itu yang kedua. Jadi setelah kita karantina itu di 1 hari sampai 3 hari, mungkin kalau misalnya ikan belum sehat sampai 1 minggu, kadang sampai 1 bulan juga. Jadi ikan di karantina itu juga tidak boleh dikasih makan. Ya, jadi tank mat itu sebenarnya kan ada fungsinya sendiri-sendiri, kayak misalnya sapu-sapu atau enggak manfish itu kan punya masing-masing tugasnya sendiri. Itu kalau misalnya dia agresif, itu salah satu faktornya juga mempengaruhi stresnya ikan koki kita. Jadi kalau misalnya mau mencari tank mat, sapu-sapu atau enggak manfish, itu kita cari yang karakternya nggak terlalu agresif. Jadi harapan dari saya untuk ikan mas koki itu semoga kedepannya banyak yang suka, terus banyak yang menggemari juga ikan mas koki. Ya pokoknya makin jaya lah. Ya, jadi kalau masalah tips bagi pemula itu yang pertama kalian harus siapin wadahnya, kalian harus siapin filtrasi. Itu filtrasi ada banyak, dari mekanis, biologis, terus alat-alatnya juga, pompa, aerator, dan juga kalian harus tahu tentang air di rumah kalian. Itu airnya gimana, pH-nya gimana, suhunya gimana. Pokoknya kalian harus tahu dulu. Terus kalian juga harus tahu tentang ciri-ciri ikan sakit, karena itu penting buat pelihara mas koki, karena di mas koki itu gampang-gampang susah gitu. Kadang kalau misalnya orang itu kan biasa yang pertama-tama itu ikan sakit kita nggak tahu, tiba-tiba ikan mati, kita kecewa gitu kan. Nah itu salah. Yang bagus itu
kita harus tahu dulu gimana ikan sakit, ikan stres, dia mojok gimana, itu harus kita tahu semuanya dulu. Terus dan tahu cara pengobatannya gimana, maupun treatment atau obat-obatan yang kita harus pakai, dosisnya juga kita harus tahu bagi pemula.